Halo Sobat Kapsul, ketemu lagi sama Ul di podcast Kajian Psikologi Gaul, podcast edukatif yang berisikan bincang santai tentang topik menarik psikologi yang tentunya bakal relate banget sama kamu. Wah, kita masih dalam suasana semarak merayakan kemerdekaan Indonesia nih yang ke-77 ya. Sebelumnya, aku ingin ngebacain dulu dong beberapa arti kemerdekaan menurut beberapa bahasa. Pertama, dari bahasa Sanskerta, ternyata merdeka itu dari kata mahardikeka yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Nah, kalau menurut KBBI nih, merdeka itu artinya adalah bebas. Tapi bebas yang dimaksud ini adalah bebas untuk berdiri sendiri, terlepas dari tuntutan, tidak terikat, dan tidak bergantung pada pihak tertentu gitu ya. Nah, sekarang aku jadi penasaran nih sama arti kemerdekaan menurut Sobat Kapsul. Yuk langsung tanyain sama yang udah nemenin aku di sini. Halo, halo. Sebelumnya boleh dong kenalin dulu sama Sobat Kapsul nih yang lagi dengerin kita. Halo Sobat Kapsul, kenalin aku Putri Azara Mahira, kalian bisa panggil aku Putri. Halo, salam kenal Putri. Halo, salam kenal Putri. Kalau tadi ada Putri, di sini ada aku, Ruth Agistianti. Kalian bisa panggil aku Ruth atau Uut. Salam kenal Sobat Kapsul. Salam kenal Ruth. Wah, kayaknya nih kita juga ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Apakah ada yang jadi panitia di sini? Aduh, kalau aku enggak nih, gimana kalau Putri? Aku juga enggak sih ya. Oh, kebetulan lagi enggak gitu ya. Iya, betul. Oke, gimana nih atuh perasaannya? Karena kita masih dalam Pesta Kemerdekaan Indonesia. Aku sih excited parah sih ya. Kayak apalagi ngelihat orang-orang lomba tuh kayak yang seru-seru banget. Tapi itu aku mau ikut. Sayangnya aku bukan warga sini gitu. Jadi aku mikir emang aku boleh ya ikut karena aku bukan warga sini gitu. Padahal nggak apa-apa nggak sih kan? Karena kita tuh satu nusa, satu bangsa gitu. Iya betul banget ya. Kenapa aku mikir kayak gitu? Iya. Mungkin tahun depan ya, kali ya aku ikut gitu. Mm-mm. Sama aku sendiri sih kayak terharu gitu, apalagi pas kalau kita nyanyiin lagu 17 Agustus. Kayak yang terharu, sedih, seneng, kayak oh my god campur aduk banget deh rasanya. Kalau dari aku kali ya, tadi Putri senang excited. Kurang lebih aku juga sama gitu, apalagi tuh di RT aku itu kan ada perlombaan gitu ya untuk anak-anak khususnya gitu. Jadi aku tuh seneng, excited ngelihat mereka yang seneng gitu buat dapet hadiah, ikut lombanya gitu kan. Dan sama juga sih sama Putri gitu, kayak ada perasaan bangga dan haru kalau Indonesia panjang umur nih, udah 77 tahun gitu loh, wow banget kan. Tuh, kalau dari aku gitu sih, Iya sih, jadinya kita jadi ikutan senang, semangat, terharu, plus bangga juga nih. Oh ya, balik lagi ke arti kemerdekaan. Apa sih arti kemerdekaan menurut kalian? Dari aku sendiri, merdeka itu bebas gitu ya. Merdeka, bebas, lepas dari sesuatu yang mengikat gitu. Nah, menurut aku juga kemerdekaan itu tuh sesuatu yang harus diperjuangkan dan dijaga gitu. Gitu, berarti kemerdekaan juga kan proses dari diri kita juga gitu ya. Oke Ya, deh, kalau Putri gimana Put? Aku juga nggak jauh beda sih ya dari yang Uut bilang. Menurut aku sendiri kemerdekaan itu kebebasan yang kita peroleh setelah perjuangan panjang kita agar terbebas dari hal-hal yang membelenggu diri kita begitu. Oke, berarti kemerdekaan sendiri ini sebenarnya proses panjang dan malah jadi bagian diri kita juga. Gitu bukan? Betul, betul. Betul. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih cerita yang melatar belakangi kemerdekaan menurut kalian ini nih? Ya, aku sendiri sih, aku mengatakan diri aku merdeka ketika aku udah gak terlalu mempedulikan omongan orang lain tentang hidup aku gitu. Karena dulu diri aku itu benar-benar yang sangat-sangat mempedulikan pendapat dan omongan orang lain tentang diri aku sampai aku ngerasa aku tuh hidup bukan untuk diri aku gitu. Aku hidup untuk memenuhi omongan-omongan orang. Sampai aku sedikit cerita ya kan, jadi dulu aku SMP SMA itu boarding dan kita kan kalau boarding nggak boleh pakai celana, kita harus pakai rok, harus pakai berpakaian yang rapih intinya gitu. Nah aku tuh di situ lagi mencoba pengen pakai baju yang selutut tunik. Itu aku mencoba pede untuk pakai baju itu supaya aku ngerasa kayak aku mau lebih
solehah lagi inti bahasanya mah. Aku mencoba pede memakai baju itu, tapi teman-teman aku tuh malah ngeledek gitu deh, kayak, "Ih, pakai daster." Terus di situ aku langsung ngedown kayak, "Emang kayak daster banget ya?" Gitu. Padahal aku pengen jadi lebih baik loh, tapi kenapa kayak gini banget, kayak gitu menurut aku. Sampai itu tuh dampaknya tuh bener-bener buruk ke aku, sampai yang aku sakit tifus, pulang ke rumah seminggu. Separah itu aku mempedulikan omongan orang lain. Tapi alhamdulillahnya untuk sekarang aku bisa mengatakan diri aku merdeka karena aku udah tidak terlalu mempedulikan omongan orang lain. Itu juga karena berkat aku banyak baca buku self improvement, kayak buku Seni Bersikap Bodo Amat, Filosofi Teras, dan lain-lain, dan juga bantuan teman-teman aku yang membantu diri aku untuk stop dengerin omongan orang lain begitu. Iya. Sorry banget ya kita harus ngedengerin tadi kamu pernah mendapatkan cerita kayak gitu, tapi kamu keren banget udah bantuin diri kamu untuk berproses nih menemukan jalan-jalan menuju kemerdekaan kamu selanjutnya. Oke, kita beri aplaus dulu. Keren banget, Put. Oke, kalau Ut gimana tuh, Ut? Oke, kalau aku sendiri, tadi benar-benar ya kayak apa yang dibilang Putri itu benar dan kurang lebih nggak jauh dari apa yang mau aku utarakan juga gitu tentang pendapat atau penilaian orang lain gitu ya. Jadi kalau merdeka atau bebas versi diri aku sendiri itu gimana aku bisa menentukan jati diri aku itu bukan berdasarkan pendapat orang gitu. Gimana aku bisa membentuk diri aku tuh ya berdasarkan aku sendiri, standar aku sendiri, aku yang buat standar diri, bukan apa ya orang lain berdasarkan standar orang lain. Nah, mungkin sederhananya gitu ya, kalau di lingkungan sehari-hari gitu, kita tuh sering dengar ada label-label tertentu gitu ya, kayak misalnya si cantik, si pinter, atau si lucu mungkin. Itu kan hal-hal atau label-label yang menyenangkan gitu ya untuk didengar. Tapi ada kalanya beberapa orang termasuk aku gitu salah satunya atau teman-teman di sini yang lagi dengar juga pasti pernah merasakan dilabelin sesuatu yang nggak menyenangkan gitu. Kayak si jelek misalnya atau si aneh gitu ya. Dan menurut aku tuh label-label kayak gitu tuh secara tidak sadar tuh mempengaruhi aku khususnya gitu ya atau mungkin teman-teman yang pernah juga tentang gambaran diri kita gitu. Jadi kayak orang bilang kamu tuh jelek, jadi kita menganggap oh iya ya kadang gitu, oh iya ya kita jelek gitu. Nah menurut aku bebas itu tadi seperti yang di awal itu kita nggak jati diri kita itu dibentuknya bukan berdasarkan pendapat atau label orang lain gitu ya. Tapi benar-benar jati diri kita itu ya yang bentuk diri kita sendiri gitu. Bukan berdasar standar apalagi pendapat orang lain yang bahkan nggak kenal sama kamu atau nggak peduli gitu sama kamu gitu sih Bu. Gitu sih Ul dan Putri. Sih betul, berarti komentar orang juga mempengaruhi perspektif kita ya terhadap diri kita. Oh ya, tadi Ut sempat nyinggung tentang jati diri nih, gitu. Nah, eh, boleh nggak sih aku bertanya, menurut kalian authentic self ini kayak gimana sih gitu? Terus gimana untuk cara dapetinnya gitu? Mungkin kan kita juga masih berproses ya untuk menemukan itu. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau dari aku ya Ul gitu mungkin sebelum nanti ke Putri gitu kalau dari aku sendiri authentic self gitu ya authentic itu kan eh, asli gitu ya self itu diri gitu jadi diri kita yang sebenarnya nah, authentic self ini berkaitan berdasarkan apa yang aku baca authentic self ini tuh berkaitan sama pengalaman yang benar-benar dimiliki oleh orang tersebut gitu. Misalnya pengalaman yang dimiliki oleh aku baik pikiran aku, perasaan, kebutuhan, keinginan, keyakinan, dan proses yang dipahami atau yang ada untuk mengetahui diri aku sendiri. Oke, berarti antara value sama apa yang kita lakuin ini harus selaras ya? Kayak gitu. Ya, ya bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri nih, untuk dapetin authentic self-nya kita itu gimana ya kira-kira? Ya, untuk prosesnya sendiri buat dapetin authentic self ini ada beberapa tahap gitu ya. Yang pertama,
yang paling penting juga itu kita harus memenuhi kebutuhan biologis kita. Contohnya kayak tidur atau kebutuhan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus cukup, terus workout seperti itu. Terus yang selanjutnya itu menemukan kesadaran diri dan berbicara dengan diri kita. Jadi Self kan talk ya. berbicara, ya betul, itu tuh bukan maksudnya kayak orang gila atau gimana, justru itu bagus untuk membantu kita mendapatkan authentic self ini. Terus yang ketiga ini memberi batasan pada orang-orang yang toksik. Jadi biar kita itu nggak keikutan toksik gitu dari mereka gini. Terus yang keempat itu kita harus tetap berani tampil walaupun ada rasa takut dalam diri kita. Jadi jangan sampai rasa takut itu mengalahkan segalanya gitu ya. Terus yang terakhir ini kita harus percaya sama diri kita. Kita harus percaya bahwa diri kita itu mampu gitu loh. Terus tuh ya, aku kasih tambahan yang lain ya. Menurut aku jangan terlalu menuruti komentar orang lain. Terus kita juga harus jujur sama perasaan kita, sering-sering refleksi terhadap diri kita, sama yang terakhir nih menurut aku sendiri, bisa dengan menulis diary atau menulis jurnal. Itu lumayan bisa membantu diri kita untuk menemukan authentic self. Keren banget, ini super lengkap gitu, super detail dan sangat membantu. Iya sih aku setuju, apalagi tentang gimana kita memberi batasan yang jelas gitu untuk bergaul mungkin ya. Terlebih untuk kita bisa menjaga diri dari lingkungan yang toksik atau orang yang toksik, karena itu akan berpengaruh ke depannya buat kita lebih percaya juga mungkin ya sama diri kita. Dan ini sih, sama nggak apa-apa untuk jalan bareng sama rasa takut yang kita rasain, karena itu juga bisa jadi ini nggak sih, indikator bahwa, oh kita tuh, sekarang baru beraninya segini, oh berarti nanti ke depannya improve-nya kayak gimana. Oke, kayak gitu. Aku juga Kira-kira setuju ada ya. tambahan? Mhm. Iya, mungkin dari aku setuju banget sama yang dibilang Uul, dibilang juga sama Putri gitu. Kalau dari aku tuh yang paling aku highlight jurnal ya, diary. Ini dari itu juga salah satu hal yang buat aku itu kenal diri aku dan lebih menghargai diri aku dari jurnal itu. Jadi aku tahu perasaan aku sendiri, aku tahu kenapa aku marah, emosi aku juga tahu apa yang buat aku kesel dan kelebihan kekurangan aku gitu. Tahu cara, oh aku tuh kurang di sini, aku harus memperbaiki ini. Dan semakin aku kayak gitu tuh eh, aku merasa semakin kenal diri aku walaupun memang nggak sempurna gitu ya, tapi dari situ tuh benar-benar bantu aku banget gitu. Apalagi kalau misalnya tadi kita lagi ada di lingkungan yang kurang tepat, terus ada hal-hal yang mengganggu kita atau sangat sensitif buat kita, apalagi nggak mendukung gitu, di situ tuh apa ya, aku bisa filter dan apa ya, lebih aku nggak gitu kok gitu loh. Dan benar yang tadi dibilang oleh Putri juga gitu, bahwa lingkungan juga salah satu yang berpengaruh banget untuk mendukung perkembangan authentic self kita. Itu dari aku. Setuju setuju juga ya sama yang Ut bilang, karena kan kadang, kita tidak menemukan orang yang bisa dicurhatin gitu ya. Mungkin salah satu alternatifnya bisa lewat journaling atau juga nulis di diary gitu. Ya kan, Put? Betul banget. Atau Iya. bisa curhat di Twitter. Oh, iya Waduh, benar. waduh. Anak Twitter ya. Soalnya, mm-mm. Waduh, podcast kali ini benar-benar insightful banget nih, terlebih buat kita yang masih dalam proses membentuk jati diri gitu ya. Nah, kalau dari Putri dan Ruth ini, ada nggak pesan-pesan buat Sobat Kapsul? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh berterima kasih banget pertama ya karena udah diundang di podcast Kapsul gitu ya, dari Karya Karsa. Ini keren banget dan bikin aku realize, sadar gitu kalau emang authentic self itu penting dan ada upaya-upaya yang harus dicapai untuk ke authentic self ini gitu ya. Nah, kalau pesan dari aku gitu ya, sebelum menutup gitu ya, mungkin aku tuh pesan dari aku, jangan biarin pendapat orang itu membentuk diri kamu. Tapi biarlah diri kamu sendiri yang membentuk jati diri kamu, sehingga gambaran apa ya, gambaran diri kamu itu ya
cukup buat kamu gitu. Gitu sih dari aku mungkin. Dan mungkin lebih fokus sama perkembangan diri kita, sama cari dan bangun lingkungan yang positif gitu. Itu sih, merasa cukup dengan diri sendiri, kayak gitu. Boleh Putri? Kalau untuk aku, dari aku untuk Sobat Kapsul, untuk kita semua, hidup itu terlalu singkat ya untuk mempedulikan banyak hal. Lebih baik kita fokus sama diri kita sendiri, kembangin semua potensi yang ada di diri kita, cari kebahagiaan kita, dan jangan gantungin kebahagiaan itu ke orang lain gitu. Dan jangan sampai biarin orang lain menjatuhkan diri kita. Karena seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kamu tidak bisa dihina oleh orang lain kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina diri kamu sendiri. Begitu. Wow. Waduh, keren banget, ini sangat filosofis ya, begitu. Wow. Oke deh. Oh ya, makasih banyak ya buat kalian yang udah join bareng nemenin aku di sini buat podcast kali ini, podcast keduanya Kapsul di tahun ini. Keren juga ya kalian. Keren banget Keren dong. banget loh. Gitu. Semoga Oke, panjang umur ya. amin. Ruth juga, Putri juga semuanya. Kayak Indonesia ya, panjang umur gitu. Oke deh. Makasih banyak Sobat Kapsul udah simak kita sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk jadi versi terbaik diri kamu. Aku mewakili BEM Kema Psikologi UPI mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Semoga kita bisa menjadi bagian generasi yang memajukan Indonesia dalam menyambut Indonesia Emas. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram dan Spotify BEM Kema Psikologi UPI buat dapetin beragam konten kapsul menarik lainnya. Aku Ul. Aku Uut. Aku Putri. Kita bertiga pamit undur diri. Salam gaul Salam Sobat gaul, Kapsul. Sobat Kapsul. Sobat Kapsul.